Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan membahas materi terkait pembelajaran berdiferensiasi topik 1 demonstrasi kontekstual yang diampu oleh Profesor Dr. Benediktus Tanujaya, MSI. Kami dari kelompok SD 2 Amban. Perkenalkan kelompok kami, Ona Eleonora Mariang, Ulfiania Manukuan, Nur Ita, Rohimah, dan Sadiah Rizky Mahmud. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian dalam artinya guru hanya mengembangkan pembelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan juga minat siswa. Nah, selanjutnya pembelajaran berdiferensi kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 4 elemen yang penting. Di antaranya itu lingkungan belajar, kurikulum, penilaian, serta pembelajaran. Nah, di sini karakteristik pembelajaran berdiferensi juga termasuk pada lingkungan belajar, bagaimana lingkungan belajar siswa yang dapat membantu siswa untuk menilai mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum belajar siswa, bagaimana kurikulum yang disusun secara detail dan jelas. Untuk yang ketiga, penilaian siswa. Penilaian untuk siswa adalah sebagai tindak lanjuti untuk mengetahui proses seberapa jauh siswa memahami proses pembelajaran. Dan yang pada keempat adalah pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran terjadi di kelas, bagaimana siswa memahami mata pelajaran. Nah, itu adalah 4 elemen terpenting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, di sini saya akan memberikan contoh keberagaman peserta didik yang ada di dalam kelas. Nah, contoh yang akan saya berikan pertama yaitu keberagaman agama. Di kelas banyak sekali kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya kepercayaan agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan Konghucu. Meskipun ada banyak keragaman, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati. Dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajarannya dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didiknya. Kemudian contoh yang kedua yaitu keberagaman sifat dan kepribadian. Setiap individu memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda-beda dengan individu lainnya. Kepribadian ini adalah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung diam, ada juga peserta didik yang terlalu aktif. Nah, dari sinilah guru harus mampu mengelompokkan peserta didik supaya dapat bersosialisasi dengan temannya. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga yaitu keragaman bahasa. Jadi setiap peserta didik di kelas pastinya memiliki bahasa, dialek atau logat yang berbeda-beda. Nah, hal ini bisa saja dipengaruhi oleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Contohnya yaitu bahasa Jawa dan Papua. Kemudian yang keempat adalah keberagaman gaya belajar. Gaya belajar peserta didik di dalam kelas pastinya beragam. Gaya belajar ini tergolong dalam gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang mengandalkan mata atau penglihatan. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih dititik beratkan pada peragaan atau media pembelajaran. Anak yang memiliki gaya belajar visual atau penglihatan biasanya harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah gurunya agar lebih dapat memahami pembelajaran atau materi yang telah disampaikan. Kemudian gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Anak dengan gaya belajar ini dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar melalui gerakan, sentuhan, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Ada beberapa teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi, kemudian teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan teori learning modalities. Yang pertama, teori sistem ekologi oleh Uri Brown Van Brenner.
menjelaskan tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan kehidupan di luar dirinya. Teori ini juga mencakup 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem adalah kondisi di mana anak hidup dan berinteraksi dengan orang yang paling dekat dengannya, seperti keluarga, yaitu orang tua, kemudian teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Berikutnya, mesosistem adalah lingkup di dalam mikrosistem itu sendiri, seperti hubungan orang tua dan guru dalam sistem sekolah. Kemudian, ekosistem adalah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak, namun si anak ini tidak berperan langsung. Contohnya, kondisi kemiskinan dalam keluarga yang menyebabkan si anak harus bekerja dan terpaksa putus sekolah. Lalu makrosistem adalah sistem yang melatar belakangi dari mikrosistem, mesosistem, sampai ekosistem, serta mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, budaya politik. Misalnya, perbedaan anak Indonesia dan anak di Amerika. Yang terakhir, kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun setiap level sistem dari mikro hingga makro, yaitu hal penting yang terjadi dalam kehidupan individu dan sosio-kulturalnya. Kita masuk pada teori yang kedua, yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Jadi teori ini membahas tentang kemampuan individu dalam memecahkan suatu persoalan serta juga menghasilkan produk dalam setting tertentu di situasi yang nyata. Jadi intelligence sendiri ini bukan hanya kemampuan seseorang dalam mengerjakan soal-soal tes IQ. Karena kecerdasan setiap orang berbeda-beda, teori ini mencakup 8 kecerdasan. Ada kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa, yaitu dengan mampu memaknai dan mengurutkan kata-kata, serta mampu berbahasa dengan benar. Yang kedua, logis matematis adalah kemampuan seseorang untuk mengolah angka dalam bidang matematika, serta logika untuk menemukan berbagai pola. Selanjutnya, kecerdasan spasial visual, kemampuan seseorang dalam bidang ruang dan gambar. Orang yang mampu dalam bidang ini cenderung suka mendesain. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan individu dalam mengolah anggota tubuh serta menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi, orang yang mampu dalam bidang ini cenderung suka aktivitas fisik dan tidak betah jika harus diam terlalu lama. Kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan membuat melodi, vibrasi, suara, irama, nada, ketukan menjadi sebuah musik. Kemudian kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang dalam bersosialisasi, bermasyarakat, dan memiliki empati yang tinggi serta memiliki banyak teman. Kemudian kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan seseorang yang mampu memahami dirinya sendiri serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya serta motivasi diri. Yang terakhir, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan individu dalam mengkategorikan hewan-hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Orang yang memiliki kemampuan ini cenderung menyukai alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah zona tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan cara didampingi. Pada teori ini terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual adalah ketika peserta didik bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkatan atau kompetensi dari hasil yang tercapai karena adanya pendamping untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, teori learning modalities atau modalitas dalam belajar, atau juga dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama, modalitas belajar visual.
Modalitas belajar visual adalah penerimaan informasi melalui penglihatan, contohnya seperti media buku bergambar, foto maupun video. Yang kedua, modalitas belajar auditori atau penerimaan informasi melalui pendengaran. Contohnya ketika seorang guru menjelaskan materi dan peserta didik merekam apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan setelahnya peserta didik itu akan mendengarkan kembali materi yang telah disampaikan atau yang telah direkamnya. Yang ketiga yaitu modalitas belajar kinestetik, melakukan sesuatu dengan fisik atau digambarkan belajar sambil melakukan, atau dengan bergerak sambil belajar ataupun berpikir. Contohnya seperti pada saat pembelajaran olahraga.